Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 23 Agustus 2020. Nah, saat ini kami dari kakak-kakak sekolah hari Minggu GKE Agape akan melayani adik-adik untuk bersekolah minggu di rumahnya secara online. Nah, adik-adik sekarang boleh persiapkan dirinya ya, siapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, gunakan pakaian yang rapi. Kita mau mulai memuji Tuhan. Oke, saat ini kita akan membuka ibadah sekolah hari Minggu kita dengan 3 buah pujian. Yang pertama, aku punya sahabat. Yang kedua, di sini senang, di sana senang. Dan yang ketiga, jari-jariku. Mari kita berdiri adik-adik. Yesus namanya, ya sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya, selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Kita ulangi sekali lagi ya. Sahabat, Yesus namanya, ya sahabat terbaik yang mengasihi aku. Aku punya sahabat, Yesus namanya, selalu menemaniku di setiap waktu. Di saat apa? Di saat senang, di saat sedih, Dia selalu di sisiku. Dia mendengar seluruh doaku. Aku sayang Yesusku. Di sini senang, di sana senang. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jari-jariku ya. Siapkan jarinya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua.
jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat gereja besar. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini kami boleh memulai sekolah minggu kami. Berkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan jika sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang Kak Rizka mau bercerita untuk adik-adik bersekolah minggu untuk hari ini. Nah, adik-adik persiapkan ya Alkitabnya. Kakak juga sudah bawa Alkitab. Kita mau bercerita, kakak mau bercerita maksudnya ya. Bercerita, judul ceritanya adalah bertekun dalam doa. Di mana nas Alkitabnya kakak ambil dari Injil Lukas pasal yang 18 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Nah, kakak mau bacakan, adik-adik juga kalau di rumah mau ikut baca Alkitab boleh bersama-sama kakak. Kita buka ya Alkitabnya ya. Lukas pasal yang 18 ayat yang 1 sampai ke-8. Dengan judul perikop adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kakak bacakan ya. Ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lama, hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam bersuruh kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nah, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan dalam kehidupannya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca sedikit dari isi firman Tuhan dengan judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Di mana di sini Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya tentang sebuah perumpamaan. Di mana maksud dan tujuan perumpamaan itu adalah dalam ayat pertama kita bisa lihat kita untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu adik-adik. Karena umat Allah harus selalu berdoa dan berkomunikasi dengan Allah. Di dalam perumpamaan tadi, di situ ada dua tokoh. Tokoh yang pertama itu adalah hakim yang lalim yang tidak takut akan Allah. Dan yang kedua adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa. Di mana seorang janda yang tak jemu-jemu tadi memohon kepada hakim adik-adik. Yang akhirnya membuat sang hakim pun membenarkan sang janda tadi. Awalnya sang hakim pun menolak permintaan dari sang janda tadi. Tapi karena seorang janda tadi terus memohon terus-menerus kepada sang hakim, akhirnya dia dibenarkan oleh hakim tersebut. Maksud perumpamaannya itu adalah Tuhan Yesus menunjukkan betapa besarnya kuasa dari kegigihan dan ketekunan pada diri manusia, adik-adik.
di mana supaya mendorong kita supaya terus selalu berdoa dengan iman dan kegigihan dan bertekun di dalamnya. Di mana juga adik-adik Tuhan menjamin bahwa Allah akan bermurah hati kepada umatnya. Nah, di mana juga di dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus tadi adalah seorang janda tadi menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada hakim tersebut. Artinya penyerahan diri sepenuhnya itu yang diperlukan Tuhan juga dari kita adik-adik, supaya kita dapat memohon kepada Tuhan melalui doa yang kita lakukan, bersuruh kepadanya. Walaupun apapun jadi jawaban Allah atas doa kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah kehendak Allah itu ya adik-adik ya yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dari perumpamaan dari Injil Lukas tadi, ada beberapa hal yang dapat kita tanamkan dalam diri kita adik-adik. Yaitu yang pertama adalah kita harus belajar berdoa dan mau berdoa. Karena berdoa adalah hal yang sangat penting. Itu yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, begitu juga kepada kita. Dan yang kedua adalah ada jaminan bahwa Tuhan akan mendengar setiap doa yang disampaikan oleh kita. Nah, adik-adik harus selalu berdoa ya. Dan yang ketiga, berdoa yang benar adalah yang berserah dengan keputusan Tuhan adik-adik. Biarkan Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Terus yang keempat adalah Tuhan mendengar doa orang-orang yang beriman dan melakukan kehendaknya. Karena anak-anak juga harus selalu melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, dalam cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan secara keseluruhan, yaitu adalah setiap hari kita harus selalu berdoa, dari bangun tidur, mau makan, lalu ada kegiatan mau sekolah, mau belajar, apapun yang mau kita lakukan, kita selalu minta pertolongan dan bimbingan dari Tuhan. Dan sesuatu yang mau kita harapkan, misalnya sekarang ini ya sudah lama kita doakan virus corona ini masih belum berhenti. Tapi kita secara tidak jemu-jemu untuk berdoa, tapi karena yakin, pasti yakin kita Tuhan akan menjawab doa kita dengan kesungguhan dan kegigihan hati kita dalam iman kita. Nah, adik-adik, inilah cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sekarang saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita untuk adik-adik yang ada di rumah. Persembahannya bisa diberikan untuk orang tuanya dan orang tuanya bisa mengumpulkannya ke gereja. Untuk persembahan kita pada pagi hari ini kita iringi dengan lagu Ku Ambil Uangku. Ku ambil uangku dan ku lipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Aku ambil uangku dan ku lipat dengan rapi, ku taruh di tangan kananku. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Dan ku masukkan ke dalam kantong persembahan dan ku berikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan dan untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu dan bagi gereja-Mu. Dan kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami telah menyelesaikannya. Kiranya apa yang kami dapat, kami dengar, dapat kami terima dengan baik, kemudian dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Untuk doa Bapa kami kita bawakan dalam bentuk pujian. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah hari Minggu kita untuk hari ini. Jangan sedih ya, karena kita akan ketemu lagi kok di minggu depan melalui live streaming sekolah hari Minggu Jemaat GKI Agape. Nah, untuk lagu penutup kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Aku lupa. Lanjutkan. Dengar Dia Panggil Nama Saya, dan lagu yang kedua Jalan Serta Yesus. Adik-adik berdiri ya, kita bergerak bersama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya, sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jalan serta Yesus. Jalan tempat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita putar ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita putar. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati.